PSBB terus, tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru untuk bisa berdampingan dengan COVID. Artinya, kehidupan masyarakat berjalan. Sekali lagi, kehidupan masyarakat berjalan, tapi kita juga harus bisa menghindarkan diri dari COVID dengan cara tadi. Cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker. Iya, kita masih dalam kondisi PSBB, kita masih dalam kondisi seperti ini. Kalaupun yang lain sudah nggak peduli, kalaupun yang lain sudah terserah aja, kalaupun yang lain sudah dalam kondisi bodo amat lah, aku sudah nggak peduli, mall sudah rame, pasar sudah rame, lantas segala macam sudah tidak mengindahkan lagi tentang masalah social distancing, tentang masalah wabah. Saya nggak bisa untuk berhenti peduli, dan saya tidak pernah bisa untuk ngajak teman-teman untuk berhenti peduli. Bahwasanya dalam kondisi kayak begini, ya kita nggak boleh bodoh amat, kita nggak boleh ikut-ikutan salah, kita nggak boleh ikut-ikutan gila. Karena itu kita tetap sadar, dan bagaimanapun juga apa yang menjadi wilayah yang bisa kita untuk kendalikan, ya berarti ya kita coba untuk kendalikan. Karena itu ya saya dan ulama-ulama yang lain juga menyampaikan bahwa kita tetap untuk menaati physical distancing. PSBB itu di daerah-daerah merah kita tidak melakukan kerumunan-kerumunan. Kita tidak melakukan kumpulan-kumpulan yang bisa membawa virus ini lebih parah, ya, lebih ngeri keadaannya. Karena teman-teman harus ingat, akan ada konsekuensi yang ditanggung oleh para tenaga medis dengan orang-orang yang mulai gila, dengan orang-orang yang mulai nggak pedulian. Yaitu adalah kerja mereka bertambah berat, kerja mereka bertambah kacau, dan ini ujung-ujungnya adalah pada nyawa manusia. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tetap bersabar untuk menaati PSBB itu, untuk menaati social distancing. Ini bukan soalan pemerintah, bukan soalan siapa, tapi ini soalan akal sehat dan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau begitu, kalau nggak ada urusan yang penting, mulai sekarang stay at home itu lebih baik. Ya, stay at home itu lebih baik. Buat kapan? Bukan buat sekarang doang, buat nanti juga. Karena ketika kita di luar rumah, biasanya boros itu mengganggu. Ingat ya, ini penting. Sertakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahmu. Jangan lupa, akhir dari upaya maksimum adalah awal campur tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan ikut campur, agar segala persoalan kita ini akan beres. Bagaimana caranya supaya Tuhan ikut campur? Berbagilah. Mulai sekarang siapkan. Anda harus memelihara kata-kata satu, bantu satu. Anda harus memperkecil jarak antara si kaya dan si miskin. Kalau nggak, kerusuhan akan tiba di mana-mana, teman-teman. Karena itu, attention, perhatikan sekali lagi. Oke? Berbagilah. Karena itu akan menyelamatkan bangsa kita. Bersedekahlah. Karena itu akan menyelamatkan negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap ada, harus tetap kukuh, harus tetap kuat. Akan menjadi macan Asia kalau kita pegang hal-hal yang seperti ini. Seperti menjauhi singa, tidak mencampurkan unta sakit dengan unta sehat. Jadi kita nggak boleh hanya diniatkan PSBB, tapi kita harus niatkan jadi amal soleh mengikuti perintah Nabi berada di rumah ini, sehingga kita tidak perlu sibuk meniru orang-orang yang sekarang kelihatannya ramai keluar. Kita pun berpahala tidak mudik, tidak ketemu keluarga, itu ada pahala sendiri, karena pahala kita adalah menjaga agar orang tua dan keluarga kita tidak terkena musibah karena kehadiran kita. Jadi jangan sungkan untuk tidak mudik, karena tidak mudik juga niatnya sudah sampai kepada Allah. Jangan kecil hati, jangan kecewa, karena tidak ada takdir kebetulan, tidak ada takdir sia-sia. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Semua kejadian itu akan membawa kebaikan jikalau kita sikapi dengan niat yang baik dan cara yang baik. Baik, cara konkret berikhtiar pertama mesti ada sinergi. Ya, kalau konteks kita sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua mesti bersinergi.
Ya, kalau kita ingin amalkan sila ketiga Pancasila, ya persatuan Indonesia. Ini saatnya kita amalkan. Semua bersatu, rakyat bersatu, ya dukung pemerintahnya mengatasi itu, pemerintah bersinergi dengan wilayah-wilayahnya, gugusnya kemudian dioptimalkan, ya pemuka agamanya kemudian juga didorong untuk memberikan ketenangan pada masyarakat, ya, hal-hal yang mungkin muncul di tengah masyarakat untuk diberikan solusi, keluar fatwa-fatwa. Nah, itu bersinergi semua. Ini bagian pertama. Jadi kalau kita tidak bersinergi, maka yang terjadi nanti adalah kesulitan mengatasinya. Alih-alih kita katakan kekacauan misalnya. Anda bisa bayangkan kalau dalam situasi yang tengah kita mengatasi wabah masih ada yang bikin hoax, kan? Masih ada yang saling mencela, ya, masih ada yang saling ingin menikam dan sebagainya. Bagaimana kalau kita bisa mengatasi hal yang besar sementara yang kecil-kecil pun tak bisa kita atasi? Maka ini yang bagian yang pertama, kita harus bersatu. Ya, bersatu, semua hal yang bisa kita kerjakan secara positif kita lakukan. Yang punya harta berlebih ya jangan cuma dipamer-pamerkan saja. Ya, jangan cuma ditampil-tampilkan. Ini saatnya kita berbuat sesuatu untuk negara. Kemudian yang punya kedudukan membuat kebijakan-kebijakan terbaik, rakyat juga disiplin, ya menjalani itu dengan cara yang baik dan terukur, serta pemuka agama memberikan fatwa-fatwa yang menenangkan di masyarakat, dan ahli-ahli terkait virus, khususnya virus corona misalnya, atau virus secara umum, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, bahwa ini virus ini begini, ini seperti ini, strukturnya begini, penyebaran seperti ini, supaya pengetahuan merata di kalangan masyarakat dan bisa mengambil sikap yang terbaik.